dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri, Alwi Fiandan Sukami, beserta rekan saya dari Rizky Prihantono dan juga Salsabila Firhani. Pada pagi hari ini kita akan membahas sekilas mengenai penjelasan minggu lalu yang telah dijelaskan oleh Pak Jono mengenai gambaran umum proses audit. Apa tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan? Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan yaitu untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Next. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Pak Jono pada minggu kemarin, yaitu mengenai gambaran umum proses audit. Gambaran umum proses audit itu terdiri atas 7 langkah. Yang pertama adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri, kemudian mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan, dan selanjutnya adalah membuat keputusan tentang materialistis, kemudian membuat keputusan tentang komponen risiko audit, dan selanjutnya adalah memperoleh bukti melalui prosedur audit. Prosedur audit ini terdiri atas prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan juga pengujian substantif, prosedur analis, rincian transaksi, rincian saldo. Langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana menggunakan bukti, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan temuan-temuan yang ada. Pada pagi ini, kami akan menjelaskan 2 langkah. Yang pertama yaitu pemahaman tentang bisnis dan industri dan juga asersi manajemen. Kita mulai dari pemahaman tentang bisnis dan industri. Dalam buku Modern Audit berdasarkan SAS 22 AU 311 tentang planning dan supervision menunjukkan bahwa pemahaman atas bisnis dan industri klien merupakan aspek penting bagi perencanaan audit. Auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang bisnis dan industri klien. Agar apa? Agar dapat memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, dan juga praktek-praktek yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan. Ada beberapa contoh bagaimana pemahaman atas bisnis dan industri dapat memastikan mutu yang tinggi atas jasa yang diberikan kepada klien. Yang pertama adalah mengembangkan harapan atas laporan keuangan. Dalam mengembangkan harapan atas laporan keuangan ini melibatkan penggunaan pengetahuan tentang kinerja bisnis untuk mengembangkan harapan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Auditor dapat melakukan pendekatan atas informasi yang belum diaudit yang menunjukkan adanya peningkatan margin laba dengan tingkat keraguan profesional yang lebih tinggi apabila faktor-faktor industri menunjukkan adanya peningkatan persaingan dan menurunnya margin industri. Maka dari itu, auditor juga harus terampil dalam mengenali adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kinerja entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Tri. Pengaruh industri terhadap informasi. Pemahaman atas bisnis dan industri akan membantu seseorang auditor memahami masalah-masalah sistem informasi yang penting bagi seorang klien. Auditor harus nantiasa melakukan pendekatan audit dengan pemahaman praktek terbaik dalam industri terkait. Mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi. Pengetahuan tentang bisnis dan industri akan membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi serta
Representasi manajemen. Pemahaman auditor tentang praktek bisnis dan tekanan persaingan dalam suatu industri akan menjadi dasar untuk menilai kelayakan penyajian klien dan membantu pertimbangan profesional yang bermutu tinggi. GAAP menurut industri spesifik, terdapat banyak aspek kunci dalam GAAP yang digunakan secara khusus untuk industri tertentu. Banyak industri yang memiliki pedoman akuntansi dan audit secara spesifik, serta terdapat praktek akuntansi yang lazim lainnya bagi industri tertentu. Dasar untuk jasa bernilai tambah lainnya. Beberapa anggota tim audit biasanya memiliki pengalaman yang signifikan dalam industri serta memahami sumber dan proses inti yang diperlukan agar perusahaan dapat bersaing secara efektivitas dalam industri. Asersi manajemen. Untuk mencapai tujuan audit laporan keuangan, hal yang lazim dilakukan audit mengidentifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akun yang dilaporkan. Tujuan yang spesifik ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas asersi manajemen eksplisit. Contoh seperti berikut: aktiva lancar, yaitu piutang usaha, net got 3 40 juta $252.900. $5 kategori asersi laporan keuangan. Keberadaan dan keterjadian berkaitan dengan apakah aktivitas atau kewajiban entitas memang benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat benar-benar telah terjadi selama periode tersebut. Perhatian auditor tentang asersi ini berkaitan dengan lebih saji komponen laporan keuangan, di mana dicantumkan item-item yang sebenarnya tidak ada atau pengaruh dari transaksi yang tidak pernah terjadi. Kelengkapan berkaitan dengan apakah semua transaksi dana yang harus disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dicantumkan. Perhatian auditor tentang asersi ini terutama berkaitan dengan kemungkinan kurang saji komponen laporan keuangan melalui pengabaian item-item yang benar-benar ada atau masalah pisah batas yang mengakibatkan pencatatan transaksi yang tidak tepat pada periode akuntansi yang salah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Firhani. Hak dan kewajiban berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban.
entitas pada suatu tanggal tertentu. Asersi ini hanya berkaitan dengan aktiva dan kewajiban serta hanya berkaitan dengan neraca saja. Asersi ini umumnya berkaitan dengan hak kepemilikan dan kewajiban hukum. Penilaian atau alokasi berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban pendapatan, dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya. Yang berarti bahwa jumlah telah dicantumkan sesuai GAAP dan telah dicatat dihitung secara cermat. Kelima, penyajian dan pengungkapan berkaitan dengan apakah komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, diuraikan, dan diungkapkan sebagai mestinya. Secara implisit, manajemen mengasersi bahwa komponen-komponen laporan keuangan telah disajikan sebagaimana mestinya berikut pengungkapan yang mencukupi. Next. Kategori asersi laporan keuangan manajemen. Keberadaan atau keterjadian, sifatnya, aktiva, dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, serta pendapatan dan beban terjadi dalam periode tertentu. Kedua, kelengkapan, sifatnya, semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan. Ketiga, hak dan kewajiban. Aktiva adalah hak entitas dan hutang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Keempat, penilaian atau alokasi. Komponen aktiva kewajiban, pendapatan, dan beban telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kelima, penyajian dan pengungkapan. Sifatnya, komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, diuraikan, dan diungkapkan sebagaimana mestinya. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai gambaran umum proses audit. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa membacanya di buku Modern Auditing. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Presentasi kelompok 1 yang membahas di proses audit untuk poin pengenalan bisnis dan industri serta asersi manajemen. Ya, jadi yang pertama intinya kita mengaudit itu harus paham tentang bisnis dan industri dari klien yang akan kita audit, karena itu berpengaruh di dalam penyajian laporan keuangan. Ya, seperti kemarin saya tunjukkan bahwa perusahaan jasa macam-macam, ya, ada bank, ada asuransi, ya, beda pengoperasian, beda juga dalam penyajian laporan keuangan, khususnya di laporan laba rugi. Ya, seperti kita lihat, kalau perusahaan dagang, industri, di laba ruginya mesti terlihat pendapatan dikurangi HPP. Jadi laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, jadi laba sebelum pajak. Tapi kalau bank beda, ya, bank itu tidak mengenal HPP, ya, tinggal dia penerimaannya apa yang dia keluarkan untuk membayar ke nasabah, khususnya terkait dengan jasa, ya, itu yang masuk di laba rugi. Jadi sampai Anda tanya kenapa di bank nggak ada HPP, ya, nanti si intern akuntansi perusahaan itu ketawa loh.
Ini auditor kok nggak paham. Nah ini maksudnya situ. Jadi harus kenal seluk-beluk ya bisnis dan industri. Karena juga menyangkut analisis ya kemana audit Anda akan diarahkan ya. Karena di audit itu tidak semua transaksi Anda cek nggak akan selesai. Nah, nanti ada ya sahabat sebentar lagi tentang materialitas dan risiko. Dan yang kedua tentang asesi manajemen ya, bahwa di intinya dengan adanya operasional dari perusahaan ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pihak manajemen dan keputusan apa yang harus diambil ya, yang tadi menyangkut 5 poin. Ya, di situ setiap kegiatan ASRC itu perhatikan yang menyangkut pemahaman eksplisit dan implisit. Ya, jadi maknanya apa? Mana yang tersirat dari luar dan yang dari dalam. Ya, di situ ada tadi sempat dibahas, cuma kurang detail. Ya, tapi sudah cukup baik tadi penampilan di kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya di proses audit, sekilas saya menjelaskan tentang materialitas ya dan risiko audit. Nah, nanti ini menjadi materi untuk presentasi minggu depan. Kelompok mana nanti harus mencari data itu di buku dan Anda sajikan ya. Saya hanya memberi gambaran garis besar ya tentang materialitas dan risiko audit. Kita lihat yang di atas tentang materialitas. Ya. Intinya yang Anda perhatikan apa yang dimaksud dengan materialitas. Jadi intinya pengabaian. Ya, apakah temuan itu perlu diabaikan atau tidak? Ya, jadi kalau kita menemukan suatu angka yang beda atau ada angka yang penyimpangan, angka itu apakah perlu Anda telusuri lebih lanjut atau Anda abaikan? Nah, disitu kan disebut pengabaian salah saji informasi akuntansi di luar keadaan sekitarnya memungkinkan bahwa pertimbangan seorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut. Nah, ini satu contoh. Contoh yang paling gampang. Anda merisa perusahaan total asetnya miliar. Ya, jadi kekayaannya sudah miliar. Umpama nanti Anda menemukan fakta di lapangan waktu di audit ada selisih 50.000 atau 100.000, diabaikan atau tidak, nah tergantung dari ya apakah nilai 50.000 itu dibandingkan dengan yang sudah total miliar ya cukup berarti enggak gitu loh. Jadi dimaksud seperti Anda menemukan ada suatu masalah. Masalah ini kecil, nggak perlu saya selesaikan. Ya, ada juga masalah besar. Kalau Anda tidak selesaikan, itu jadi masalah di belakang. Nah, jadi itu maksudnya patokan kalau Anda menemukan sesuatu, apakah ya info tersebut perlu Anda abaikan atau tidak. Kenapa? Karena nanti
di laporan keuangan atau khususnya nanti di laporan audit, kita kenal tidak menyatakan benar, tapi menyatakan wajar. Ya, wajar atau layak. Kalau benar berarti angka rupiah di belakang ribuan itu harus Anda tulis. Ya, tapi kalau layak ada bulakan. Melihat di laporan keuangan itu di neraca itu ada tulisan di bawah dikurung dalam ribuan, dalam jutaan, dalam miliar. Tidak ada yang protes. Nah, itulah penyajian. Itu kembali juga masalah materialitas. Ya. Jadi kalau Anda di atas ribuan, ya jutaan, Anda bulakan dalam ribuan nggak apa-apa. Ya, kalau miliar, Anda bulakan dalam jutaan nggak ada masalah. Ya, itulah yang disebut materialitas. Nah, nanti ada teknik penyajian sudut pandang materialitas itu banyak ya. Nah, yang kita lihat di situ tingkatan penilaian materialitas, satu tingkat laporan keuangan, yang kedua tingkat saldo akun. Kalau tingkat dari laporan keuangan berarti keseluruhan. Biasanya berbeda pada total aset. Ya, atau kewajiban dan modal, karena total aset sama dengan total kewajiban dan modal. Nah, kalau tingkat saldo akun itu kita melihat satu akun ya dibandingkan dengan total secara keseluruhan. Nah, itu materialitasnya gimana? Nah, di situ di tingkat laporan keuangan itu ada dua. Pertimbangan kuantitatif berarti angka, ya. Yang kedua pertimbangan kualitatif, kualitas, ya. Kalau melihat angka berarti angkanya dalam jutaan, apa dalam ribuan, apa miliar, itu pertimbangan menurut kuantitatif, ya. Mbak Seni kelihatannya habis melihat semalam ya, mulai tadi menguap ya, masih jam berapa ini ya. Kalau dengan tuh cuci muka atau apa, sudah berkali-kali saya ngasih tahu, hidungnya dipencet sampai ada keluar apa, mata itu kayak apa ya, keluar air ya, kayak menangis. Nah itu yakin tidak akan ngantuk. Ya, jadi ya memang ngantuk itu ada dua ya. Ya, ngantuk karena ada semalam capek, habis melihat belajar atau melihat lihat apa saya nggak tahu. Ya tuh, ada ngantuk karena memang badan kita kurang sehat. Ya, nah itu perlu Anda harus pelajari. Ya, ada ngantuk orang karena kekenyangan. Ya, makanya di Islam kita nggak boleh makan terlalu banyak. Kalau sudah cukup satu porsi, jangan dihantam 2-3 porsi. Pasti ngantuk. Kenapa? Nah, karena darah itu waktu sudah makanan kenyang, lari ke perut semua. Otaknya, darahnya kosong di otak. Nah, disitulah karena darah di otak itu kurang, timbul ngantuk. Ya, jadi efek ngantuk itu ada kondisi normal, ada tidak. Ya, makanya kalau ada puasa nanti ya, makan sahur biasanya nggak itu mas, khawatir besok lapar, langsung besok habis sholat subuh ngantuk, ya langsung ketiduran. Ya, jadi ini juga perlu tahu apa itu ngantuk, ya, karena kalau udah ngantuk daya tangkap kita udah berkurang, ya, tapi tidak melarang orang ngantuk, ya, oke. Jadi pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatif Anda lihat di akun laporan keuangan itu ada persediaan, ada piutang, ada kas, ada biaya dibayar di muka.
secara kualitatif mana yang paling penting? Jelas kas, ya, karena kas itu sehari-hari digunakan untuk modal kerja. Kas itu tidak boleh berhenti, tiap hari mesti berputar, entah masuk atau keluar. Makanya sampai dalam penyajian laporan keuangan kita juga harus ada laporan arus kas, ya, karena laporan arus kas itu maksudnya apa? Kita mengetahui dalam satu periode itu setiap akun yang ada di laporan keuangan itu kalau bertambah dibiayai dari mana, kalau berkurang dananya kemana. Nah itu makanya begitu pentingnya laporan arus kas. Dari laporan arus kas kita tahu sekilas, dalam satu periode itu perusahaan dananya kemana. Umpama kas naik dari saldo lalu dengan sampai sekarang, ada kenaikan 3M. 3M bisa terbaca. Dari mana? Apa karena adanya tagihan yang lancar, atau karena adanya pinjaman, atau karena ada tambahan modal, atau memang didapat juga dari kenaikan keuntungan. Itu di laporan arus kas pasti kelihatan. Ya, makanya begitu pentingnya laporan arus kas. Nah, yang kedua, mana penting antara piutang dengan persediaan. Nah, kita lihat urutannya. Ya, setelah kas dan setelah kas, di atasnya adalah piutang, karena piutang itu sudah kecenderungan akan jadi uang. Nah, itu kualitas yang kedua. Terus persediaan, itu masuk urutan ketiga. Nah, yang paling kualitasnya sangat lemah itu adalah biaya dibayar di muka. Jadi masalah gini, kalau ada akun yang Anda meragukan di pos biaya di muka, itu lebih ringan daripada kalau di persediaan Anda meragukan. Ya, karena persediaan itu nilainya cukup penting. Ya, utama dari perusahaan itu adalah core business-nya adalah stok. Nah, itu yang dimaksud di dalam pertimbangan kualitatif. Ya, jadi konten dari akun tersebut mana yang lebih penting. Nah, contohnya kalau Anda bicara kas Anda tidak yakin, pasti sudah menghancurkan semua. Ya, karena semua gerakan dana itu dari kas. Yang kedua, tingkat saldo akun. Karena auditor menilai saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Ya, contohnya, Anda mengecualikan ragu-ragu tentang piutang. Kemana kaitan saldo piutang dagang? Mesti ke penjualan. Ya, kalau nanti keterkaitannya cukup material, nah opininya nanti beda. Ya, nanti akan dibahas tentang opini secara detail itu di minggu depan. Ya, itulah pemahaman bahwa di dalam audit ada yang namanya materialitas. Jadi intinya materialitas dijelaskan adalah apakah temuan itu perlu diabaikan atau tidak. Nah, yang paling simpel tadi saya sebutkan, kalau aset perusahaan itu dalam miliar, ada temuan selisih 50.000, itu tidak material, abaikan saja. Ya, kecuali nanti ada selisih 1 juta, itu beda. Kalau dengan miliar, itu cukup material. Tapi kalau dalam puluhan ribu,
dengan miliar itu tidak ada apa-apanya. Ya, ingat di dalam penyajian laporan keuangan, apalagi hasil audit, nanti opininya tidak menyatakan benar, tapi menyatakan wajar atau layak. Tapi masyarakat umum menganggap auditor benar, enggak. Ya, enggak. Sedangkan laporan keuangan Anda sajikan dalam pembulatan itu gak ada masalah kok. Ya, karena itu menyangkut materialitas tadi. Nah, nanti tentang detailnya bisa Anda presentasikan minggu depan, siapa nanti yang maju, itu diperhatikan. Ada semua di buku modern audit. Yang kedua, risiko audit. Ya. Kalau kita lihat, pengertiannya adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat opini tadi secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material. Berarti risiko audit ini sangat berkaitan dengan material tadi. Ya, jangan sampai Anda salah menilai tentang pengabaian tadi. Ya, Anda bilang nggak material, ternyata material. Nah, itu menyangkut juga saat kita di hasil audit ada namanya opini. Ya, opini itu nanti ada 4, ya, di mana salah satu dengan yang lain itu orang Manado bilang beda-beda tipis. Ya, jadi keahlian auditor jangan sampai salah memilih opini, pendapat. Nah, seperti ini kita bisa bayangkan ya, seorang dokter. Mungkin saya pernah ceritakan, Anda datang ke saya, ya, saya tanya, sakit apa? Panas, Pak. Nah, panas itu mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Ya, saya seorang dokter harus paham dalam menyimpulkan tuh kira-kira penyakit Anda itu arahnya kemana. Ya, karena panas itu mempunyai 3 arahan. Kemana dia? Ya, satu mungkin Anda infeksi tenggorokan yang kita kenal dengan flu. Flu batuk itu panas tampaknya. Ya, terus kedua, mungkin Anda demam berdarah. Ya, demam berdarah dampaknya panas juga. Ya, yang ketiga, lever. Ya, sakit lever dampaknya paling utama panas. Bayangkan Anda datang ke saya, keluarnya panas. Anda kan tidak ngerti, ya. Saya panas dong. Ya, panas, demam. Disitulah saya sebagai orang profesi itu diuji, ya, arah kesimpulannya kemana. Kalau kesimpulan salah, dampaknya akan ada. Kenapa? Obat yang saya keluarkan itu pasti salah. Nah, ini mirip auditor. Ya, auditor menguji semua laporan keuangan dengan konsep materialitas. Di akhir periode akan mengeluarkan opini. Nah, opini ini yang ada 4 macam itu logikanya mirip-mirip. Ya, ada yang prinsip, ada yang gejalanya mirip. Ya kayak tadi panas tadi loh. Ya, jadi memang apa keahlian kita sebagai orang profesi itulah yang diuji, yang disebut risiko audit. Ya, sekali Anda menyatakan statement apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, menolak memberikan pendapat, tergantung kepekaan kita waktu melaksanakan audit. Sama dengan dokter tadi, ya, kalau salah menyimpulkan
Anda demam berdarah, ternyata bilangnya tipes. Beda. Paling yang diobati panasnya aja, tapi penyakitnya belum kena. Nah, itulah menimbulkan suatu temuan, ya, itu yang disebut risiko audit. Kalau di dunia kedokteran itu disebut risiko deteksi. Ya, pasti ditanya. Nah, risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, maka semakin rendah risiko audit yang akan diterima. Nah, mirip tadi ya, pasien tadi dokter panas ya. Dokter itu akan banyak cara untuk memeriksa arah kemana pasien ini sakit. Nah, yang tadi orang demam berdarah, mungkin dokter kodenya dipegang, ditarik. Kalau kembalinya lama, itu demam berdarah. Atau kodenya keluar bintik-bintik. Nah, itu mesti arahnya, ini arahnya demam berdarah. Ya. Kalau tipes, biasanya mata. Ya, nanti matanya agak kuning. Ya, cenderung memuntah. Nah, itu. Kalau flu, karena radang di tenggorokan, itu makanya kalau Anda pernah sakit ke dokter mesti disuruh mulutnya disuruh mangap, ya, dicek tenggorokannya merah enggak. Kalau merah, wah ini pasti infeksi tenggorokan. Kalau dia tidak merah, ya mungkin ke yang lain, ya, karena tiga-tiga itu dampaknya adalah panas. Nah, di dalam risiko audit, di situ ada 3. Ya. 1, risiko bawaan atau risk adalah kerentanan suatu asersi tadi ya, terhadap salah saji yang material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian. Jadi maka tadi penting ya pengendalian intern. Kalau pengendalian intern perusahaan ini lemah, nah, auditor harus hati-hati ya, karena kecenderungan nanti dalam prakteknya banyak kelemahan, kehancuran. Yang kedua, risiko pengendalian, control risk, adalah risiko bahwa salah saji material, nah ke material lagi, ini pasti bisa ke material, yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian entitas. Ya, jadi kembali kita ke pengendalian intern yang dianut oleh perusahaan. Jadi maksud di sini apa? Lepas dari pengamatan kita. Ingat, tidak semua transaksi setahun Anda periksa, nggak selesai. Ya, padahal audit itu sekitar 2 sampai dengan 4 bulan. Nggak ada audit sampai setahun. Bayangkan, transaksi setahun Anda harus menyelesaikan dalam konteks antara 2, 3, paling lama 4 bulan. Yang terakhir, risiko deteksi. Detection risk adalah risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Nah, tadi asersi kan ada 5, ya. Mungkin salah satunya lepas kontrol dari auditor. Karena lepas kontrol, akhirnya apa? Nanti kesimpulan di dalam memberikan opini yang harus dikeluarkan itu mempunyai resiko. Karena opini tidak boleh ditarik.
Ya seperti dokter tadi, oh Anda itu sakit radang tenggorokan, ya sudah statement itu. Kalau kenyataan nanti Anda bukan nggak sakit radang tenggorokan, tapi karena tipes, nah, itulah risiko dokter dalam memberi advis atau pengobatan terhadap pasien. Ya, jadi risiko itu apa yang sudah kita keluarkan, ya, statement apa yang sudah kita terbitkan bisa punya risiko di belakang atau lolos sama sekali. Nah, di situ juga tergantung dari keahlian kita sebagai auditor yang terkait dengan profesi. Ya, itu kenapa kalau di pekerjaan profesi 4 tadi, dokter, pengacara, notaris, akuntan, tidak boleh menggunakan nama lain, harus nama dirinya sendiri supaya tanggung jawabnya lebih jelas karena menyangkut hukum, ya. Dan makanya nama kita sendiri yang dipakai, nggak boleh menggunakan nama lain. Oke, itu yang materi yang saya berikan dari besar dari materialitas dan risiko audit, yang nanti siapa yang ketiban campur untuk presentasi, ya, silakan siap-siap ya untuk membuat PTT. Nanti Anda jelaskan secara detail tentang kualitas risiko bawaan itu apa, ya itu ada semua di buku. Ya, memang saya berikan 1 hari sebelum hari Senin. Ya, kalau saya berikan sekarang, yang kebetulan tidak ditunjuk, malah tidak membuat PTT, tidak belajar, ya. Saya ingatkan, belum tentu yang sudah maju tidak akan ribut kembali, ya. Ya memang paling enggak 50% Anda aman, itulah. Tapi saya ingatkan, belum tentu yang pernah maju minggu depan tidak ditunjuk lagi. Ya, kalau prestasi Anda jelek, kurang baik, nanti bisa mengulang ke presentasi yang lain. Oke, seperti yang biasa, saya memberikan penghangat tubuh, gado-gado tugas, ya, yang nanti karena Anda jam kedua nggak ada, saya berikan paling lama